Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali pada santapan rohani kita edisi Sabtu 7 Mei 2022. Bapak Ibu yang kekasih, untuk mendasari aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang patut kami puji, kami muliakan dalam kehidupan ini. Kepadamu pada pagi ini kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu telah melawat kami dalam sepanjang malam lamanya, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan dan masih menikmati tubuh yang sehat dan napas hidup yang sumbernya dari Tuhan sendiri. Dan untuk mendasari aktivitas kami pada hari ini, kami sudah siap membaca, merenungkan bahagian dari firman kebenaran. Sebab itu dengarkan doa kami, ampuni salah dan dosa kami yang kami bawa, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman yang kita dengarkan saat ini dari Yehezkel 28 ayat 20 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi demikian, nubuatan melawan Sidon. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati reba di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, yang menjadi duri, yang menusuk, atau ona yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman, tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman, tentram, pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, telah kita baca firman Tuhan pada saat ini dengan tema Tuhan memihak umatnya. Waktu na pembuloi puang tu tahun na. Bapak Ibu yang kekasih, mengapa Tuhan memihak Israel? Mengapa Tuhan memilih dan senantiasa memihak kepada bangsa Israel itu? Sekalipun bangsa sendiri tidak selamanya lebih dari bangsa-bangsa lain. Dalam kitab Perjanjian Lama diketahui bahwa bangsa Israel itu termasuk bangsa yang tidak setia, yang lebih sering memberontak daripada sikap taat dan setia kepada Allah.
sehingga kerajaan Sidon akan dikalahkan dan mengalami penderitaan yang luar biasa demi keadilan Allah yang memakai bangsa Sidon untuk menjajah bangsa Israel. Atas ketidaksetiaan mereka tetapi demi namanya dan kemuliaannya, Allah tidak membiarkan umatnya dihina dan hidup tidak tenang oleh bangsa yang tidak menyembah Allah. Demi kekudusannya dan namanya dan kekuasaannya serta kesetiaannya pada janjinya kepada Yakub anak Allah yang bertindak terhadap bangsa Sidon dan membebaskan umatnya. Allah akan bertindak, menghukum, juga membebaskan demi menyatakan keadilan dan kemuliaan demi namanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Allah dapat memakai berbagai macam cara untuk mendidik, menghukum dan membebaskan umatnya. Namun satu hal yang pasti, Allah setia pada janjinya kepada orang-orang pilihannya. Namun tidak jarang kita tergoda dan meragukan kasih setia Tuhan dalam pemeliharaannya dan kesetiaan Allah. Ketika kita ada dalam pergumulan berat dan beruntun mengalami penderitaan. Dan sebaliknya, kita dengan mudah juga melupakan peran Allah dalam kesuksesan dan keberhasilan kita. Rancangan dan otoritas pemilihan Allah sungguh tak terselami dan tak terduga oleh pikiran kita manusia. Namun satu hal yang pasti, Allah setia pada janjinya dan memihak pada umat yang percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, telah kita dengarkan firman Tuhan saat ini. Sebab itu, mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan pimpinan-Mu yang telah menyertai kami dalam membaca, merenungkan bahagian firman kebenaran-Mu ini. Kiranya firman yang telah kami dengarkan pada saat ini akan kami jadikan sebagai pedoman dan suluh dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih firman-Mu ya Allah. Pada saat ini kami mendoakan keberadaan jemaat-Mu yang bersukacita, sempurnakan sukacitanya, yang dalam pekerjaan berkati, yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai akan firman-Mu ya Tuhan, sadarkan mereka agar mereka berbalik dan bertobat kembali beribadah di hadapan-Mu. Yang mencari pekerjaan, Engkau mudahkan urusan-urusan mereka, agar suatu saat mereka juga mendapatkan pekerjaan untuk mencari nafkah demi kehidupan dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapa di surga, anak-anak kami dalam menuntut ilmu di bangku pendidikan, karuniakan kecerdasan kepada mereka, kesehatan yang baik, dan jauhkan dari kenakalan-kenakalan remaja. Kami pun mendoakan anak-anak kami yang akan mengikuti ujian. Ya Tuhan, berikan kesempatan yang baik, biar mereka tetap sehat menghadapi soal-soal yang dihadapi dan memudahkan mengingat kembali pelajaran yang telah diterima. Dan suatu saat mereka akan lulus dan akan menuntut atau menyambung ke pendidikan ke jenjang berikutnya. Bapa di surga, kami pun mendoakan anak-anak kami yang dalam pertumbuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan yang baik kepada mereka agar mereka boleh bertumbuh di tengah-tengah
keluarga, dan di tengah ladang. Akan menjadi generasi pelanjut dalam jemaat-Mu ya Tuhan, dan senantiasa mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami pun mendoakan program emeritasi dan HUT Jemaat Silo yang telah diprogramkan untuk dilaksanakan pada bulan Juni yang akan datang. Berkati para panitia, pengadaan dana, biarlah kegiatan tersebut boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu dan membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Bapa di surga, inilah ungkapan syukur kami, ampuni salah dan dosa kami yang kami bawa. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, demikianlah santapan rohani kita pada saat ini. Selamat beraktivitas, selamat melakukan kegiatan pada pagi ini. Kiranya Tuhan selalu berada di pihak kita dalam hidup ini. Selamat pagi.